Kami dari kelompok 8. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indi Fatmawati dengan NIM G201230043. Saya Rahmawati dengan NIM G201230009. Dan saya Ilmi Safitri Natsir dengan NIM G201230033. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus kami, di mana studi kasus kami itu berjudul tentang prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar untuk memenuhi tugas akhir data mining. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus kami, yaitu prediksi nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merupakan salah satu indikator penting dalam ekonomi makro Indonesia. Perubahan nilai tukar dapat mempengaruhi harga impor dan ekspor, inflasi, stabilitas ekonomi nasional, serta keputusan investasi dan perdagangan internasional, di mana fluktuasi nilai tukar sering dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi global, tingkat suhu bunga, harga komoditas, dan sentimen pasar. Oleh karena itu, memprediksi pergerakan nilai tukar secara akurat menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah, pelaku bisnis, dan investor dalam pengambilan keputusan strategis. Dan tujuan kami yaitu memprediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dolar 3 hari ke depan. Baik, metode yang kami gunakan adalah ARIMA, di mana ARIMA singkatan dari Autogressive Integrated Moving Average. Karena ARIMA merupakan salah satu metode statistik klasik yang sangat populer untuk analisis dan peramalan data deret waktu atau time series. Model ARIMA berfungsi untuk memprediksi nilai masa depan berdasarkan pola historis atau masa lalu dengan menggabungkan 3 komponen utama, di mana yang pertama itu cocok untuk data deret waktu atau time series, yang kedua mampu menangkap pola tren dan fluktuasi jangka pendek, yang ketiga tidak memerlukan variabel eksternal atau cukup data historis saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang digunakan di metode ARIMA. Yang pertama itu ada processing, di mana membersihkan data tanggal diubah ke dalam format waktu dan dijadikan sebagai indeks. Yang kedua ada uji stasioneritas, di mana kita mengecek kestabilan data. Jika belum stasioner, dilakukan differencing atau D lebih dari 0. Yang ketiga ada pemilihan parameter. Gunakan grid search untuk cari kombinasi atau bisa diinisialisasikan dengan P, D, Q terbaik berdasarkan age terkecil. Yang keempat, membangun model. Latih model ARIMA terbaik dengan data historis. Yang kelima, prediksi. Lakukan peramalan nilai tukar 3 hari ke depan dengan interval kepercayaan. Yang keenam, visualisasi dengan tampilan grafik data aktual atau garis penuh dan hasil prediksi atau garis putus-putus. Di bagian pip install Quick Start Model Pandas Matplot ini digunakan untuk menjalankan semua perpustakaan, di mana impor ini berfungsi untuk menjalankan semua codingan yang ada di bawah. Contohnya ARIMA model import ARIMA. Untuk menjalankan running model ARIMA tanpa impor ini codingan akan error. Nah, lanjut di part default path. Ini digunakan untuk menyimpan data Excel yang kita masukkan di bagian if dan else. Untuk mengecek apakah file dengan path ini yang diberikan benar-benar ada di sistem. Jika ada, simpan nama file ke variabel name yang ini. Nah, jika menampilkan pesan menggunakan file yang ini, berarti file berhasil ditemukan
jika tidak ada mengimpor file dari Google Colab yang ini agar bisa diupload secara manual, Google Colab akan menampilkan pesan instruksi menggunakan file yang ini, file terupload. Nah, selanjutnya yang XLELS sama dengan PD Excel file 6. Ini untuk membuka file Excel dan membaca seluruh nama set di dalam tanpa langsung memuat semua data. Bagian DF-nya sama dengan non. Ini membuat variabel kosong DF sebagai tempat menyimpan data yang valid. Ini bagian for set in XLS sheet names. Ini untuk mengecek setiap set satu persatu dalam setiap file Excel. Ini bagian TM sama dengan PD Read Excel. Ini untuk membaca isi dari setiap set sementara ke variabel TM. Nah, close low sama dengan lower for C in TMP kolom ASTP ini untuk digunakan untuk mengubah semua nama kolom menjadi huruf kecil supaya pencarian kolom tidak peka terhadap huruf besar atau kecil. Kemudian bagian if that yang if that in calls law and USD IDR in calls law ini untuk digunakan untuk mengecek apakah kolom ini memiliki kolom date dan USD karena hanya set itu yang dibutuhkan untuk analisis jika ditemukan menstandarkan nama kolom ke huruf kecil. Nah, kemudian if df is none ini jika setelah memeriksa dataset tidak ada memiliki kolom date dan USD maka program akan error. Ini untuk mencegah kesalahan lanjutan karena model ARIMA hanya bisa berjalan kalau kedua kolom itu ada. Kalau dia tidak ada berarti semuanya akan error. Pada part 2 pre-processing terdapat tes tanggal, konversi numerik, sorting, dan set index. Nah, pada baris pertama ini itu pada date ini untuk mengubah dari format teks atau string menjadi tipe data waktu datetime yang bisa dikenali oleh Python. Untuk error codes ini, misalnya kalau ada nilai tanggal yang salah format, contohnya kayak 2002A, bulan 12, tanggal 3, maka otomatis diubah jadi NAT atau not item alias tanggal tidak valid. Nah, pada baris kedua, itu menghapus baris data yang kolom date-nya kosong atau tidak valid, NAT, ini untuk mencegah kesalahan pada tahap selanjutnya karena data tanpa waktu tidak bisa diurutkan. Pada baris ketiga yang ini, USD IDR ini itu untuk mengubah nilai tukar US dollar ke tipe numerik atau float. Dan error class ini misalnya jika ada nilai yang bukan angka maka akan diubah jadi NaN. Nah, pada baris keempat ini untuk menghapus semua baris yang memiliki nilai tukar kosong. Ini dilakukan agar data yang tersisa bersih dan lengkap. Pada baris kelima, ini untuk mengurutkan data berdasarkan tanggal dari yang paling lama ke yang terbaru. Nah, untuk set index-nya ini, dia untuk menjadikan kolom date sebagai indeks utama atau time index dalam data frame. Nah, pada baris ke-6, ini untuk membuat
variabel series yang berisi hanya nilai tukar atau US dollar dalam bentuk seri waktu atau time series. Nah, tipe data yang dikonversi lagi ke float untuk memastikan semua angka siap diproses oleh Arima. Nah, pada baris ke-8, ke-9 dan ke-10 ini itu menampilkan informasi tentang data setelah dibersihkan, tentang rentang waktunya, misalnya tanggal awal dan akhir data, dan jumlah observasi berapa banyak data harian yang tersedia. Nah, untuk display DF head ini, dia untuk menampilkan 5 baris pertama data hasil pembersihan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di bagian part 3 yang mana akan mengecek stasioner atau ADF, di mana tujuan mengecek apakah data deret waktu atau series sudah stasioner, yaitu apakah nilai rata-rata dan variansnya tidak berubah terhadap waktu. Nah, di mana print ADF stat Print ADF stat ini digunakan untuk menampilkan hasil uji ADF dengan data angka 4 di belakang koma agar mudah dibaca. Nah, selanjutnya ada if. Ada if itu digunakan untuk hipotesis jika data tidak stasioner dan data stasioner. Jika datanya tidak stasioner, itu akan dipertimbangkan untuk differencing, di mana D lebih dari 0. Di mana differencing itu juga merupakan selisih pada data, yang berarti datanya itu diubah menjadi Y aksen T sama dengan YT kurang YT kurang 1. Nah, sebelumnya ada ADF stat di atas dan ADF P value dan ADF Fuller atau series itu adalah uji statistik untuk menentukan apakah suatu deret waktu memiliki akar unit atau unit root yang menunjukkan ketidakstasioneran secara matematis. ADF menguji model regresi sederhana berikut, di mana delta YT sama dengan alfa tambah beta T tambah YT kurang 1 tambah sigma I sampai 1, di mana lambda I delta YT kurang 1 tambah eksponen T. Di mana kegunaan dari part 3 ini berfungsi untuk memeriksa kestasioneran data menggunakan augmented decay Fuller test. Jika hasil p-value kurang dari 0,05, maka data bisa langsung dimasukkan ke model ARIMA. Namun, jika p-value lebih dari atau sama dengan 0,05, maka data harus di-difference terlebih dahulu agar stasioner. Lanjut, pada part 4 bertujuan untuk menentukan kombinasi parameter terbaik P, D, Q untuk model ARIMA dengan cara mencoba berbagai kemungkinan dan memilih yang memiliki nilai AIC atau Archaic Information Criterion paling rendah, di mana kita menggunakan P sama dengan 5 untuk maksimum, dan maksimum D sama dengan 2, dan Q sama dengan 5. Model ARIMA memiliki 3 parameter utama, di mana P, Auto Regressive Order atau EAR, berapa banyak clock masa lalu yang dipakai, dan D, Degree of Difference, merupakan berapa kali data differencing untuk menjadi stasioner, dan Q, Moving Average Order atau MA, berapa banyak error masa lalu yang dipakai.
Nah, di sini kita akan mencoba semua kombinasi dari P, D, dan Q, di mana P, D, dan Q itu merupakan elemen dari 0,5 dikali 0,2 dikali 0,5. Nah, selanjutnya ada base H sama dengan NP if diatur ke infinity atau tak hingga agar nilai AIC pertama pasti lebih kecil. Terus selanjutnya ada base order. Base order menyimpan kombinasi PDQ terbaik sementara. Dan base model menyimpan model ARIMA terbaik yang ditemukan sejauh ini. Nah, selanjutnya ada print, menjalankan grid search ARIMA PDQ itu menandakan bahwa proses pencarian sedang berjalan karena akan cukup lama bila datanya besar. Nah, untuk for P in range itu dan for D in range dan for key in range, tiga loop ini bersarang atau next loop digunakan untuk mencoba semua kombinasi nilai P, D, dan Q. Nah, contoh kombinasinya itu seperti 0,0,0, 0,0,1, dan seterusnya. Nah, total kombinasi itu sama dengan max P ditambah 1 dikali max D ditambah 1 dikali max Q ditambah 1. Nah, lanjut untuk bagian ini. Nah, bagian ini itu ARIMA series or ARIMA series itu untuk membuat model ARIMA dengan parameter tertentu. Nah, sedangkan untuk fit melatih model pada data nilai tukar series dan model AIC itu untuk mengambil nilai AIC pada model tersebut. Lanjut, if AIC itu kurang dari base IC, kode ini merupakan model jika AIC model sekarang lebih kecil dari base IC sebelumnya, berarti model ini lebih baik, maka disimpan nilai AIC baru, kemudian disimpan kombinasi PDQ terbaik, dan simpan objek model terbaik. Kemudian tampilkan kombinasi yang dicoba dan nilai AIC-nya untuk memantau proses. Nah, ini adalah hasil dari AIC, trade order, dan ini AIC-nya. Untuk accept ini, tidak semua kombinasi PDQ akan berhasil di fit karena ada yang gagal konvergensi atau tidak cocok dengan data. Maka try accept mencegah program berhenti ketika satu kombinasi gagal. Nah, dan akan muncul pesan skip order jika kita ketahui di mana kombinasi yang akan gagal. Dan setelah semuanya kombinasi berhasil dicoba, maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini dia hasilnya dan base ordernya itu ada 5, 2, 5 with AIC 673,94 sekian. Prognostik residual, forecast 3 hari ke depan, plot dan simpan, di mana pada codingan ini itu untuk menampilkan ringkasan hasil model ARIMA terbaik atau koefisien AR, MA, nilai AIDS, dan BITS, dan statistik uji. Ini digunakan untuk melihat performa dan parameter model. Nah, pada codingan yang ini, resite
adalah nilai residual, yaitu selisih antara data aktual dan prediksi model, di mana grafik kiri itu untuk menampilkan pola residual. Residual yang acak menunjukkan model sudah baik. Nah, grafik kanannya, plot ACV ini itu untuk memperlihatkan autokorelasi residual, di mana batang-batang ACV berada di dalam batas kepercayaan atau tidak ada pola tersisa atau model cocok. Nah, untuk forecasting 3 hari ke depan, di mana H sama dengan 3 ini untuk memprediksi 3 langkah ke depan atau 3 hari ke depan. Get forecast ini untuk menghasilkan nilai prediksi. Treatment ini dan interval kepercayaan CI atau CI yang memberi batas bawah atau atas prediksi dengan tingkat keyakinan tertentu. Nah, last date untuk codingan yang ini itu untuk menentukan tanggal masa depan untuk hasil prediksi berdasarkan tanggal terakhir dalam data historis. Nah, pada codingan yang ini untuk membuat tabel berisi predicted US dollar IDR nilai prediksi cost, di mana Cilorat dan Ciupernya itu adalah batas atas dan batas bawah interval kepercayaan. Nah, hasilnya akan ditampilkan dalam tabel agar mudah dibaca. Nah, pada codingan ini, garis penuhnya atau sama dengan data aktual itu observe. Nah, di mana garis putus-putus itu hasil prediksi atau forecast. Nah, area berbayang atau interval kepercayaan CI, grafik ini menunjukkan posisi prediksi terhadap tren sebenarnya. Nah, pada codingan yang ini itu untuk menyimpan hasil prediksi di file CSV agar bisa digunakan kembali. Pada Google Colab, file otomatis bisa diunduh setelah proses selesai. Nah, untuk hasil ringkasan model terbaik ARIMA seperti ini. Dan ini hasil prediksi 3 hari ke depan, di mana forecast 3 hari ARIMA. Baik, itulah penjelasan tentang studi kasus kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.